Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.'" Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, "Terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri." Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita ada di tempat ini semua hanya kebaikan Tuhan. Amin. Boleh berikan salam kepada orang-orang ada di sebelah kiri dan kanan saudara. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya undang untuk masing-masing dalam kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami semua boleh ada tempat ini Tuhan. Semua semata-mata hanya anugerah-Mu. Semua semata-mata hanya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bapa, biar kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami boleh sekali lagi merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap sembah pujian kami Tuhan boleh mengharumkan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang memulai setiap kebaikan dalam hidup kami Bapa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena harta di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Mari kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena harga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai setiap karya-Mu Tuhan, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku
jemaat saja nyatakan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kau jadikan kami indah Tuhan, hanya Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Kau bagaikan Tuhan, selamanya ada kasih-Mu. Ku puji, ku sembahkan, haleluya, haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan yang setia, Kau berkuasa, Kau mulia, kasih-Mu tiada tandanya. Kau berkuasa, Kau mulia, kasih-Mu tiada tandanya. Mari bakar api-Mu di tengah-tengah ini. Tuhan hadir di antara kita. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kau baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kau setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terus rasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Bapaknya. Biar hati kami Tuhan boleh terus merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Hanya setia-Mu yang memberikan kami sukacita dalam hidup kami Bapa. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam kelemahanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan,
dalam hidup kami Bapa. Biar kami boleh terus rasakan keajaiban-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu di tengah-tengah hidup kami Bapa. Teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan, biar kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat terkasih yang sama-sama merindukan, merasakan keajaiban Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Kita percaya keajaiban Tuhan adalah keajaiban yang luar biasa, amin. Kita mau terus merasakan, kita mau terus menyatakan bahwa Yesus ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Boleh angkat tangan yang merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ajaib dalam hidup kita, amin. Mari kita sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Mari jemaat saja nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi nyatakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari musik memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus ajaib dalam hidup kita, amin. Yang percaya Yesus ajaib, mari kita sama-sama nyatakan sekali lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih Tuhan, amin. Tak berubah kasih-Nya. Boleh katakan pada kiri, setiap hari bertambah indahnya, Tuhan kita ajaib, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa,
dahsyat. Saudara boleh sekali lagi katakan yes. Woo! Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita mau sekali lagi nyatakan. Kita mau sekali lagi merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama nyatakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan kita yang terhebat, Tuhan kita yang terbesar, amin. Maka indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari sama-sama angkat tanganmu. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita percaya Yesus kita terhebat, Yesus kita yang dahsyat, amin. Kalau saya bilang Yesus, jemaat katakan dahsyat. Yesus, kurang keras. Yesus, sekali lagi katakan Yesus, Yesus kita dahsyat, katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Mari jemaat nyatakan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Rindu sekali lagi nyatakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Kita berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Hadiah Yesus yang dahsyat di hidup kita, amin. Kita mau sekali lagi katakan 3 kali dahsyat, dahsyat, dahsyat. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat terkasih dipersilakan untuk duduk kembali. Bapa, kami percaya kedahsyatan-Mu Tuhan adalah sebuah anugerah dalam hidup kami, adalah sebuah keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Biar kami di tempat ini Bapa, kami boleh belajar menjadi hamba-Mu yang berlaku setia Tuhan. Kami boleh belajar menjadi hamba-Mu Bapa yang terus memuji membesarkan nama-Mu. Biar kami datang, kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Engkau ajaib, Engkau luar biasa, perbuatan-Mu tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami. Keajaiban-keajaiban Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sebab kami menyadari bahwa Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus bergerak, Engkau Allah yang terus bekerja, mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Kami terus berseru kepada Tuhan. Kami terus ingin menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Tapi bukan hanya puji-pujian dalam gerejamu, bukan hanya puji-pujian yang dipimpin di dalam ibadah saja, tetapi kami terlebih dari itu Tuhan, kami ingin memuji Engkau lewat kehidupan kami. Kami ingin memuji Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan saat ini supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapan yang sama turun atas hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna ketika Roh-Mu memakainya. Jadikan hamba-Mu Tuhan saluran berkat bagi saudara-saudaraku tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat gembala sidang, ya, pengurus gereja ya, yang memberikan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Nah, hari ini saya ingin sama-sama kita belajar tentang satu tema, ya, saya beri temanya Miracle in Giving, ya, mujizat dalam memberi. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki kemurahan hati, ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh suka gitu ya untuk memberi kepada siapapun yang membutuhkan atau apapun yang sedang ada dalam kebutuhan, maka ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tapi mujizat itu bukan bicara soal kalau kita memberi Tuhan pasti balas berkali lipat. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Tapi itu ada benarnya, tetapi saya ingin kita semua memikirkan sesuatu yang jauh lebih luas lagi. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih luas dari sekedar buat hidup kita aja. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita memberi, ya. Dan kalau Bapak Ibu mau bergerak dalam kebenaran ini, maka saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi berkat luas bagi lingkungan, kota, bahkan bangsa ini, ya. Sama-sama kita mau belajar. Ada satu peristiwa, ya, kita mulai dari satu peristiwa dulu, ya. Satu peristiwa di mana ada orang yang rumahnya gitu ya, rumahnya kedapatan tamunya Tuhan Yesus begitu ya. Terus ketika dia kumpul di rumahnya itu makan dan sebagainya, tiba-tiba dia ngomong seperti ini Bapak Ibu ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Siapa yang ingat? Siapa yang ngomong seperti ini? Wah, hafal semua ya. Zakeus, betul ya, pemungut cukai ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang saya angkat? Kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik buat saya? Begini, kenapa Zakeus bisa punya komitmen yang begitu besar sehingga dia terancam mengalami kemiskinan? Bayangin ya, setengah dari miliknya dia bagiin ke orang miskin, ya. Dan sekiranya ada orang yang diperas, pemungut cukai itu kerjaannya, Bapak Ibu Saudara, kenapa jadi pemungut cukai? Salah satunya adalah dia mendapatkan izin, lisensi dari pemerintah Roma pada saat itu untuk memungut pajak kepada masyarakat. Ya, misalnya pajaknya adalah setiap keluarga harus bayar pajak 100.000 misalnya begitu ya. Dan pemungut cukai ini punya hak, dikasih hak untuk nilainya itu mendapatkan berapa persen, dan dia bisa tentukan. Ya. Dari pemerintah Roma 100.000, dia bilang dari pemerintah Roma kita harus wajib setiap keluarga bayar 120.000, 20.000-nya buat dia. Dan masyarakat sebenarnya tahu, gitu ya, udah jadi rahasia umum. Sehingga mereka merasa dimanfaatkan, ya. Masyarakat merasa dimanfaatkan, masyarakat merasa dirugikan, dan akhirnya orang pemungut cukai itu
salah satu orang yang dibenci. Makanya kalau di Alkitab dibilang ya, saya bukan seperti pemungut cukai itu. Ya kan? Doanya orang Israel gitu ya, orang Yahudi gitu ya. Kenapa? Karena pemungut cukai itu lakukan hal-hal yang buat mereka merugikan. Jadi pemungut cukai pada dasarnya dibenci sama masyarakat. Tapi kenapa Zakius jadi pemungut cukai? Perhatikan ya, kalau dianalisa begitu ya. Kalau kita baca ceritanya, Zakius ini pengen ngelihat Tuhan Yesus, tapi ketika dia pengen berdiri di pinggir jalan nggak bisa. Kenapa? Badannya pendek. Ya, ngebayangin ya. Dia mungkin dulu kalau sekarang ada kasus bullying gitu ya. Orang-orang pada ngeledekin, mengejek begitu ya. Dulu juga mungkin Zakius mengalami ejekan dari teman-temannya. Wah, pendek lu gitu ya. Dan saking keselnya dia nggak merasa dihormati. Dia pengen supaya orang menerima dia, dan dia akhirnya ketika besar pengen jadi pemungut cukai supaya orang-orang menghormati dia. Kebayang ya, pemungut cukai itu punya bodyguard. Wah, punya bodyguard jalan kemana-mana, ya namanya juga pendek ya, dia perlu bodyguard gitu ya. Ketika narikin pajak gitu ya, orang kan nggak berani ngelawan juga gitu ya. Masyarakat nggak berdaya karena dia punya kuasa gitu, dikasih lisensi, dikasih izin gitu ya, bahwa ini wakil dari pemerintah Roma untuk mengut pajak begitu. Jadi masyarakat nggak bisa berkutik. Dan ketika dia ngambil, dia pikir orang akan hormat sama dia karena sekarang dia sudah punya harta banyak, dia sudah punya kedudukan sebagai pemungut cukai. Tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Masyarakat benci tetap sama dia karena dia pemungut cukai. Dan ketika dia pengen tahu orang yang dihormati, orang yang diterima sama orang itu siapa sih? Dan dia dengar tentang Tuhan Yesus. Ya, dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dia orang yang berkarisma, ya, anak tukang kayu, tapi banyak pengikutnya, pengajarannya luar biasa, ya, dia melakukan mujizat dan sebagainya. Wah, dia penasaran dong, dia pengen lihat dong, orang seperti apakah Yesus itu, kata firman Tuhan. Nyambung ya, maksudnya kalau misalnya analisa seperti ini, sepertinya ini sesuatu yang relevan begitu ya dengan keadaan Zakius pada saat itu. Makanya ketika itu dia pengen tahu, ketika Tuhan Yesus akan lewat Yeriko, dia ada di situ, dia pengen tahu Tuhan Yesus seperti apa. Tapi ketika dia pengen ini, nggak dikasih sama orang, nggak dikasih lewat gitu ya, nggak dikasih lewat orang, dia pengen masuk nggak dikasih lewat karena badannya pendek gitu ya. Jadi mudah aja dia nggak bisa nyerobos begitu. Tapi kemudian dia punya akal, naik ke atas pohon. Dia naik ke atas pohon, dia lihat Yesus lewat. Wah, Yesus seperti ini ya orangnya ya gitu ya. Wah, betul-betul berkarisma dan sebagainya. Tapi yang luar biasa ketika Tuhan Yesus tepat ada di bawah pohon itu, dia bilang, Zakius turun, aku harus menumpang di rumahmu. Orang yang dia bilang, orang ini nih ternyata nih yang diterima masyarakat, orang ini nih yang ternyata yang dikagumi sama orang gitu ya. Tapi orang yang dikagumi orang ini mau datang ke rumah saya. Bayangin perasaannya seperti apa. Dia senang sekali. Dia datang, masuk, dia turun, dia segera menyiapkan hidangan, dia makan sama-sama. Kita nggak dikasih tahu ya, Alkitab tidak mencatat pembicaraan apa saja yang terjadi di meja makan itu. Tapi tiba-tiba yang jelas Zakius berkata seperti ini, Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang diperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Hartanya bisa bures tuh. Hartanya bisa habis itu. Ya. Tapi saya percaya hartanya nggak akan habis, ya, karena dia menunjukkan kemurahan hati. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Dia melakukan ini karena dia merasakan penerimaan. Dia mendapatkan penerimaan dari Tuhan Yesus sehingga dia dia memutuskan untuk saya mau berikan. Saya udah nggak mau lagi. Saya mau lepaskan hal yang saya pikir bisa membuat saya dihargai, membuat saya dapat diterima oleh masyarakat. Saya mau lepasin. Ini udah nggak berharga buat saya. Yang berharga adalah penerimaan dari Tuhan Yesus buat saya. Amin. Jadi begini, orang yang murah hati itu karena orang mengalami kemurahan hati dari Tuhan dulu. Setuju? Siapa yang dulu pelit sekarang udah nggak pelit?
karena jadi orang Kristen. Ya, itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu hal yang alamiah dari sesuatu yang dari sesuatu yang ajaib begitu ya. Jadi ketika orang mengalami kemurahan Tuhan, dia akan melakukan kemurahan hati. Dan yang luar biasa, firman Tuhan Yesus bilang di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini diberkati Tuhan, kita ini diterima Tuhan, kita ini orang berdosa, dan akhirnya Tuhan mau menebus kita dari dosa-dosa kita, dia mati di atas kayu salib menggantikan kita, harusnya kita bersyukur dong. Hidup saya adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saya punya berkat, saya ingin menunjukkan berkat Tuhan kepada orang lain melalui hidup saya. Makanya saya memiliki kemurahan hati. Dan ketika saya memiliki kemurahan hati, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan mendapat kemurahan. Ketika kita bermurah hati, ternyata Tuhan berikan kemurahan juga buat kita. Jadi ini satu siklus yang menyenangkan dalam hidup kita sebenarnya kalau kita hidup di dalam memberi, hidup di dalam kemurahan hati. Ya. Jadi bukan bicara soal memberi nanti akan dibalas Tuhan berkali lipat dan akhirnya kita bertambah kaya. Enggak itu aja. Tapi ini merupakan siklus yang Tuhan pengen terus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga anak Tuhan terus berkemurahan, terus berkemurahan. Supaya apa? Banyak orang merasakan kasih karunia Tuhan, banyak orang merasakan kemurahan hati Tuhan melalui kemurahan hati kita. Ya. Nah, ada 3 mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul hidup di dalam kemurahan hati, ketika kita belajar untuk memberi dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama firman Tuhan berkata begini, Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, saya sebut ini satu mujizat yang luar biasa, namanya mujizat transformasi. Ya, tahu mujizat transformasi? Transformasi itu sesuatu yang transform. Ya, trans itu berpindah, form itu bentuk. Jadi ketika mengalami transformasi pasti ada perubahan yang nyata kelihatan karena bentuknya berbeda. Berpindah gitu ya. Ada sesuatu yang berbeda tetapi dari satu hal yang sama. Gitu. Nah, mujizat transformasi. Kenapa? Saya jelaskan dulu ayat ini. Ayat ini berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Dunia mengajarkan begini, hemat pangkal hemat pangkal kaya. Firman Tuhan bilang hemat tapi selalu kekurangan. Yang benar yang mana? Beda kan ya? Kalau dunia punya nilai, berhematlah supaya kamu nanti bisa kaya. Kamu jangan boros-boros, kamu jangan konsumtif. Itu benar juga ya. Tapi kalau misalnya memberi, ya sama aja, itu mengeluarkan dana ya. Jadi kamu mesti simpan buat diri kamu sendiri supaya kamu tambah kaya. Simpan sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ini satu mujizat sebenarnya. Karena apa? Bertentangan dengan nilai dunia. Ini yang Tuhan ajarkan. Dan saya mau kasih tahu, ada satu hal yang bisa kita kerjakan lewat kebenaran ini. Ketika kita memberi, ada sesuatu yang bertambah. Bukan hanya kita, tapi kota bisa mengalami perubahan. Kota bisa diberkati. Kota bisa mengalami pembaharuan ekonomi yang luar biasa. Saya kasih contoh. Ya, Saint Francis Assisi berkata, dalam memberi sebenarnya kita menerima. Ketika kita memberi, sebenarnya kita menerima sesuatu gitu ya. Nah, ini bagaimana mengerti hal ini? Ini yang bisa kita lakukan. Kemurahan hati akan membuat Tuhan semakin mempercayai kita untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Sekali lagi, ketika kita bermurah hati, Tuhan akan mengatakan begini, wah, anak saya ini murah hati ya. Saya akan kasih modal lebih banyak supaya dia bisa menunjukkan kemurahan hati kepada lebih banyak orang lagi. Ngerti maksudnya? Jadi ketika Tuhan memberkati kita, kalau misalnya memberi, terus kemudian Tuhan balas, itu bukan berarti buat kita, enggak. Tuhan percayakan kita lebih banyak supaya kita bisa memberi lebih banyak. Amin. Supaya Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya melalui kehidupan kita.
Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, satu contoh di satu kota namanya Mizoram. Ya. Di mana Mizoram? Kalau kita lihat foto kotanya. Jadi kotanya itu berbukit-bukit sebenarnya. Ya, jadi gedungnya itu jadi ada yang bawah, ada yang di atas gitu ya. Karena memang struktur kotanya adalah bukit ini gitu. Mizoram ini letaknya di mana? Letaknya di India. Di India Utara. Ya. Jadi bagian atasnya India. Dan kota ini adalah kota Kristen. Jadi sini banyak sekali gereja. Tapi yang menarik adalah begini. Ada satu hal ya yang mereka kerjakan setiap waktu, setiap hari ya, namanya Bufai Tam. Bufai Tam. Apa artinya Bufai Tam? Bufai Tam itu artinya segenggam beras. Segenggam beras. Ya. Ibu-ibu segenggam beras. Apa maksudnya segenggam beras? Jadi begini. Setiap kali kan kita pasti masak nih di rumah, ya kan? Kalau masak, ketika mereka masak, dia ambil beras untuk masak nasi, maka mereka akan ambil satu genggam dan mereka akan sisihkan. Kalau ibu ini sediakan ember untuk wadah, kumpulin dulu. Setiap hari satu genggam. Kalau 2 kali masak nasi, 2 kali dia genggam, dia sisihkan di satu tempat. Entah itu kotak, entah apa. Pokoknya mereka punya tempat. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah 1 minggu, mereka bawa itu kumpulan berasnya, mereka persembahkan ke gereja. Gereja punya tempat gede banget untuk tampung beras-beras jemaat. Lalu apa yang dilakukan gereja dengan beras-beras itu? Maka dijual lagi kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada pasar. Ya, setengah harga bahkan. Jadi banyak sekali masyarakat datang ke sana untuk apa? Beli beras murah. Beli beras yang jauh lebih murah. Jadi lebih hemat juga mereka gitu ya. Apa yang mereka persembahkan mereka beli lagi sebenarnya gitu ya. Jadi ada juga jemaat yang datang juga beli itu gitu. Supaya apa? Enggak apa-apa, siklus ekonomi kerajaan Allah ini sedang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu kan gereja dapat uang dong. Dapat dana dong dari beras itu kan. Apa yang dilakukan? Dipakailah untuk pemeliharaan gereja. Entah itu renovasi, entah apa. Dan pemberiannya semakin lama semakin terus-menerus dilakukan. Ini dari tahun 50 sekian. Mereka kerjakan sampai sekarang saya ngomong ini masih dikerjakan. Jadi segenggam beras ini bukan hanya persembahan lagi, tapi udah merupakan satu budaya untuk memberi kepada Tuhan. Dia bawa ke rumah Tuhan gitu ya. Nah, gereja sudah renovasi, sudah baik, ini terus jalan, dananya terus jalan. Apa yang dilakukan? Dipersembahkan kepada sinode. Sinode silakan kelola. Saya katakan tadi ini banyak gereja ya. Semua gereja melakukan ini. Jadi satu kota itu melakukan budaya yang sama. Semua jemaatnya. Ya. Dan sinode ketika dapat dana ini semakin lama semakin banyak, terpikirlah, oke, kita bikin rumah sakit. Nah, kita bikin sekolah, anak-anak bisa sekolah di sana. Anak-anak orang kalau sakit udah ada tempatnya untuk mereka bisa memeriksakan diri. Dan akhirnya kota itu yang tadinya miskin menjadi kota yang semakin lama semakin berkembang ekonominya. Sampai saat ini jalanannya udah bagus-bagus. Dari jalanannya yang jelek-jelek. Terjadi transformasi. Dari kota ini yang tadinya ekonominya lemah, lama-lama mereka menjadi ekonominya semuanya baik. Kenapa? Karena budaya ini. Budaya Bufai Tam. Ya. Dari segenggam beras, terjadilah transformasi kota. Ini mujizat. Dan saya percaya kalau hal yang sama kita kerjakan, sama spiritnya seperti di Mizoram, ada sesuatu yang besar juga terjadi melalui gereja ini. Ya, kalau gereja ini mungkin cari tempat gitu ya, kita bisa mulai. Ya, cuma kalau di sana kan beras, kalau di kita di kota apa ya? Belum tentu masak kan ibu-ibu. Sekarang, aduh, udah lagi malas masak, udah pesen GoFood aja gitu ya. Terus apa dong yang disisihkan apa dong? Kan nggak masak gitu ya, nggak ada beras yang digenggam gitu kan ya. Mungkin kita bisa mikir begini.
Ketika kita membeli sesuatu, ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan Tuhan untuk membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Begitu ya. Dan ketika kita beli, bagaimana kalau kita sisihkan 10% dari yang kita keluarkan, kita sisihkan buat gereja gitu. Ini salah satu yang terpikir saja, ide yang terpikir saja dalam pikiran saya. Kalau misalnya kita mau lakukan hal ini di situasi kota ya, kota Jakarta apalagi gitu. Kalau misalnya beli 10.000, 1.000 ya, jadi 10.000, 1.000 gitu ya. 11.000 jadinya, kok 11.000 jadinya kita keluarin. 10.000 kita bayar, 1.000-nya kita ambil lagi, kita masukin mungkin di kaleng atau di mana gitu ya. Beli makan apa gitu ya, 23.000, 2.300 kita masukin gitu. Kalau dikumpul-kumpulin hari Minggu persembahan ke gereja. Persembahan ke gereja. Saya percaya ini bisa dikelola dengan baik ya. Kita mau bikin apa? Ini bisa dipakai gitu ya. Dana ini bisa dipakai untuk kebutuhan gereja. Kalau misalnya gereja sudah terpenuhi semuanya, persembahannya terus dijalanin. Jangan karena ada pengen target ini kita lakukan ini gitu ya. Kita lakukan gerakan ini gitu ya. Tapi gerakan ini kerjakan terus. Kalau dananya sudah ngumpul, kita bisa mikirin sesuatu yang lebih besar lagi untuk dilakukan. Apa itu? Ya. Itu tergantung pimpinan Tuhan lah ya. Buat gereja ini mau ngerjakan apa, itu bisa dikerjain. Kenapa? Karena kita melakukan gerakan ini terus. Saya percaya akan terjadi transformasi di gereja ini. Dan bukan hanya itu, jemaat di dalamnya juga mengalami transformasi. Amin. Kota Mizoram mengalami transformasi, masyarakatnya pun terbangun. Ada rumah sakit, ada sekolah, mereka sudah lebih kehidupan ekonomi mereka juga semakin diberkati Tuhan. Ada mujizat transformasi di dalam memberi ya. Yang kedua, ada mujizat kebahagiaan, mujizat sukacita. Ya, siapa yang mau hidupnya sukacita dalam hidup ini? Ya. Nah, firman Tuhan bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, Kisah 20 ayat 35, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu ya. Rasul Paulus memberikan contoh gitu ya, bahwa dengan bekerja demikian, ketika dia bekerja, dia ingat juga bantu orang-orang yang lemah ya. Seperti perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi dunia punya nilai yang berbeda loh. Dunia mikir kalau misalnya saya memberi, apa untungnya buat gua? Dia merasa rugi. Betul? Tapi firman Tuhan selalu berkata sesuatu yang bertolak belakang dengan dunia. Dunia mengatakan, Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang pernah ngalamin? Saya yang beri, tapi saya ngalamin sukacita. Saya senang, saya gak ngerasa rugi. Itu karena kita melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Dan ternyata setiap orang ya itu senang memberi. Mereka gak ngerti aja rahasianya ini. Kalau mereka mau sukacita, mereka akan rela membantu orang lain. Mereka akan rela berkorban untuk orang bisa lebih baik. Dan ketika ngelihat orang itu bisa lebih baik karena kita bantu, kita pasti ngerasa senang karena kita menjadi bagian dari perubahan yang dialami orang lain. Itu makanya kita senang. Ya. Itu makanya kita senang. Dan ini terbukti secara ilmiah, ya. Universitas Oregon di Amerika tahun 2007 bikin penelitian. Ada sekian banyak orang dikasih uang $100 tuh mata uang nilai yang paling tinggi di Amerika. Ya. $100. Terserah Bapak Ibu mau pakai buat apa aja, katanya. Tapi ada satu pilihan, ya. Kalau kami menyarankan kalau boleh Bapak Ibu nyumbang. Dan kalau Bapak Ibu nyumbang, kita mau teliti, mau lihat perubahan di dalam otak Bapak Ibu terjadi seperti apa. Dan mereka disarankan untuk menyumbang ke satu food bank atau bank makanan. Ya, di sana ada bank makanan loh. Untuk apa? Di bank makanan itu dana-dana yang masuk itu digunakan untuk beli bahan makanan dan diolah untuk menjadi makanan yang siap saji dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang nggak mampu untuk makan, untuk beli makan. Dikasih ya gratis. Indonesia ada gak?
saya kasih tahu ya, ada di Bandung. Ada bank makanan di Bandung ya. Persisnya di mana nggak tahu saya, tapi di internet dikatakan ada di Bandung gitu ya, ada food bank di Bandung. Nah, di sana di Oregon ini mereka ketika dapat gitu ya, suka ada respon-respon yang diberikan, ada feedback yang diberikan kepada penyumbang ya, entah itu ucapan terima kasih saja, entah itu ada cashback gitu, dikasih lagi dengan nilai yang lebih kecil tentunya, penghargaan kepada yang pemberi, tapi ada juga yang dimintakan untuk bayar pajak gitu. Jadi ada sesuatu yang random kembalinya gitu ya. Nah, jadi mereka mulai memberi gitu ya. Ketika ada pajak, ya mereka juga bayar pajaknya. Ketika itu diperiksa otaknya gitu ya. Apa yang terjadi ketika seseorang memberi? Apa yang terjadi di dalam otak kita yang kita nggak bisa lihat, tapi dilihat dengan alat, dan ternyata di bagian prefrontal cortex atau di bagian depan dari otak kita, ya, letaknya di yang merah-merah itu, ya, di sini kita, gitu ya, posisinya, itu ada mengeluarkan sesuatu, ya. Dia menyala, ketika diperiksa menyala. Ada yang nyala di otak kita ketika kita memberi, ya, menyumbang gitu. Dan apa yang terjadi ketika nyala? Ketika nyala itu ternyata otak kita sedang mengeluarkan zat dopamin. Zat dopamin ini yang membuat kita merasakan rasa senang atau rasa puas. Senangnya seperti apa? Seperti kalau habis makan, oke, udah selesai makan, oke, dessert dong gitu ya. Makanan penutupnya apa? Es krim atau kue atau apa. Itu rasa senangnya seperti itu. Atau seperti kita terima angpau. Senangnya gitu ya, rasa senangnya gitu ya. Jadi ternyata ketika kita memberi, yaitu Francis Assisi berkata, kita menerima sesuatu. Menerima apa? Sukacita. Dan ini membuat hidup kita semakin sehat loh. Memberi tapi bisa sehat. Ini mujizat kan buat saya sih. Ini mujizat. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Ya. Ini satu contoh ya. Kenapa orang senang untuk memberi? Karena ada sukacita. Bisa tolong di-play videonya. Ya. Ya, saya mau beli sandwich 1.000 gitu ya, $1.000. Nggak ada suara ya? Saya terjemahin aja ya. Ya, saya mau beli 80 sandwich gitu ya, saya mau bagiin sama orang miskin. Wah, luar biasa. Oke, saya akan sediain 80 sandwich, tapi bayarnya setengah aja, bayarnya 40 aja, 40-nya dari saya, dari tempat makan saya. Oke, saya mau, saya bersedia, tapi saya ikut bikin ya. Oke, bikin. Nah, bikin. Setelah selesai dibagi-bagiin. Nanti kalau sudah selesai, saya punya surprise buat kamu, katanya, kata yang bagi-bagiin ini kepada pemilik restoran. Dibagi-bagiin. Pas balik, ini saya mau kasih tips 1.000 gitu ya, buat restoran kamu. Nggak perlu katanya gitu. Nggak perlu, ya boleh stop. Karena ini kepanjangan kalau satu lagi. Dia bilang nggak perlu ya, kamu pakai aja uang itu buat beli beli makanan lain untuk beli makanan buat lebih banyak tunawisma yang lain, katanya begitu. Ini pemilik restoran ketika tahu dia mau nyumbang, malah dia bilang, kamu bayar yang setengahnya aja. 80 pesennya, oke, 40 kamu bayar, 40 dari restoran kami. Kami mau ambil bagian. Ya, dikasih semuanya. Dikasih tip 1.000, wah harusnya dia untung kok. Enggak, karena kalau dia terima itu, dia nggak ngerasa menjadi bagian dari pemberian itu. Dan dia nggak mau kehilangan rasa sukacita itu, dia tolak, nggak mau. Kamu pakai uang itu lagi untuk lebih banyak kasih makan orang tunawisma.
Dia nggak mau terima itu. Kenapa? Sukacita itu yang dirasakan lebih berharga daripada uang yang lebih banyak. Amin. Mau ngalamin sukacita kebahagiaan? Belajar memberi, Bapak Ibu Saudara ya. Next. Ini peribahasa Cina. Kalau mau bahagia 1 jam, tidur siang. Habis tidur siang, wah seger ya itu ya. Kalau mau bahagia 1 hari, pergi mancing katanya. Atau lakukan hobi gitu ya. Kalau mau bahagia 1 tahun, terima keberuntungan ya. Entah itu dapat warisan kah gitu ya. Entah itu dapat asuransi ada ininya cashbacknya gitu ya, setelah berapa tahun dapat ini gitu ya, pengembalian dana gitu ya. Wah sukacita deh itu ya untuk 1 tahun. Tapi kalau mau bahagia seumur hidup, sepanjang hidup, tolonglah orang lain katanya ya. Jadi ini sejalan gitu ya dengan firman Tuhan. Nah yang ketiga, nah ini yang luar biasa menurut saya, ada mujizat kekekalan. Kekekalan itu bicara soal nggak terbatas waktunya. Ya, apa yang kita lakukan ketika kita memberi ada dampaknya buat kekekalan kita. Ya. Dalam Matius pasal 19 ayat 21 Tuhan Yesus bilang seperti ini, kepada seorang anak muda yang kaya raya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada anak muda yang kaya raya. Ketika datang sama dia bilang begini, guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal? Dia pengen mendapatkan sesuatu yang kekal, yaitu hidup kekal. Apa yang harus saya lakukan? Perbuatan baik apa? Tuhan Yesus bilang, maksud kamu apa? Hal yang baik, cuma satu yang baik. Satunya pakai huruf S besar. Yang dimaksud adalah nggak ada sesuatu yang manusia bisa lakukan, hal yang baik apapun untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Cuma satu ya, yaitu Bapa, yaitu Tuhan yang baik gitu ya. Hanya kalau kamu dapat Tuhan, kamu bisa dapat hidup kekal. Gitu. Makanya dibilang kalau hidupmu mau baik, lakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Jangan membunuh, berdosa, berzina, mencuri gitu ya, dan hormati ayahmu, orang tuamu gitu ya, supaya hidupmu diberkati. Saya sudah lakukan itu, katanya. Saya sudah lakukan semuanya itu dari sejak dia disiplin, sejak dia masih kecil sampai besar, dewasa, dan sekarang ini. Saya sudah lakukan semuanya. Dia mengharapkan, udah, itu sudah sempurna, tapi enggak. Ternyata itu kalau mau hidupmu baik di sini, tapi kalau mau sempurna, kata Tuhan Yesus, kalau mau sempurna jual semua hartamu, ya berikan kepada orang miskin, kamu akan dapat harta di surga. Dan anak muda ini apa yang dilakukan? Dia pergi nangis. Kenapa? Hartanya banyak. Saya nggak bisa merelakan semua harta saya buat orang miskin begitu aja. Tapi yang menarik perkataan ini menurut saya, ketika saya baca ini, dunia mengatakan begini ya, udah harta nggak bisa dibawa mati, betul ya? Betul banget gitu ya. Tapi harta bisa kita transfer ke sorga, harta kita selama kita masih hidup. Halo? Lagi kita masih hidup, kita bisa transfer ke sorga harta kita. Tuhan Yesus bilang kan, jangan kumpulin harta di bumi. Harta di bumi karat ngengat akan merusakannya. Tapi kumpullah harta di sorga, di mana harta dan karat dan ngengat tidak merusakkannya. Tapi gimana caranya kumpulkan harta di sorga? Ini caranya. Berikan hartamu kepada orang miskin, kamu akan memperoleh harta di sorga. Halo, luar biasa ya firman Tuhan ya. Tuhan Yesus nggak cuma ngasih suruh kumpulin, tapi nggak kasih tahu caranya. Caranya dikasih tahu juga. Ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga, yang nggak akan dirusakkan apa-apa. Kita sedang mengalami mujizat kekekalan. Kita sedang menyimpan harta kita supaya ketika kita hidup di dalam kerajaan sorga, kita bukannya tanpa apa-apa gitu. Kita udah punya sesuatu yang kita sudah transfer dulu ketika kita masih hidup, ketika kita melakukannya untuk memberi kepada orang yang membutuhkan.
ketika kita menunjukkan kemurahan Tuhan melalui kehidupan kita. Tapi bukan hanya itu, ya. Itu buat diri kita. Tapi kita mesti mikir dong, anak cucu kita juga, mereka juga mesti mengalami hal yang kita alami dong. Nilai ini akan menjadi kekal kalau kita ajarin kepada anak cucu kita. Ajarin anak cucu kita untuk bermurah hati. Amin. Kita kasih tahu alasannya. Karena kamu tuh mendapatkan kemurahan loh dalam hidup. Ya, kamu diberkati Tuhan, kamu ditebus hidupnya sama Tuhan. Kalau kamu nggak bersyukur dengan cara memberi, kamu nggak menunjukkan kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan nggak akan ditunjukkan kepada kamu karena kamu nggak menunjukkan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Ya, ini penting sekali. Karena firman Tuhan berkata, Mazmur 37, 25, 26, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat." Halo? Kalau kita jadi teladan, anak kita ngikutin, anak kita jadi berkat. Dia nggak akan hidup miskin, mereka nggak akan hidup minta-minta dari orang lain, tapi mereka akan jadi berkat. Sama seperti kita hidupnya jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau alami kekekalan, mujizat kekekalan. Ketika anak kita ngejalanin kehidupan kita, mungkin kita udah gak ada. Tapi nilai yang kita wariskan kepada anak kita, itu terus hidup. Dan itu berjalan kekal di dunia ini. Sampai kerajaan sorga, wah sama-sama dalam hidup kekal ya kan. Aduh cerita deh tuh, oh iya mama waktu dulu nih ngomongnya di bumi gitu ya. Waktu dulu juga ngalamin kayak gini-gini, seneng. Iya, aku juga mah cerita, banyak cerita yang bisa diceritain. Dan itu nilainya luar biasa. Ini apa yang kita alamin di sini nanti cuma jadi cerita doang nih di kerajaan sorga, ya, yang udah dikerjakan, menyenangkan. Karena kita melakukan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita jadi garam di tengah-tengah rasa hambar dunia ini. Amin. Dan kemuliaan Tuhan terus bersinar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari kita akhiri ibadah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian, "Ku berikan hatiku dan hidupku dan jiwaku." Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ku berikan hatiku. Haleluya. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengingatkan kami kembali
untuk kami boleh memiliki kemurahan hati. Karena kemurahan hati dan kami nyatakan kepada orang di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan adalah menjadi wujud dari kemurahan hati Tuhan kepada orang lain. Tolong kami ketika kami memberi, kami gak merasakan rugi karena semua yang kami dapat sesungguhnya datang daripada Tuhan. Kami hanya menjadi pengelola yang baik dari harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami gak menghentikan berkat Tuhan buat orang lain dalam kehidupan kami. Yang kami mau Tuhan Kau lebih percaya kepada kami, lebih mempercayai kehidupan kami, untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mengerjakannya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan juga melalui pemberian kami. Dan kami belajar hari ini ada sesuatu yang bisa terjadi Tuhan ketika kami bersama-sama bersatu melakukan satu gerakan bersama-sama untuk memberi Tuhan. Ada mukjizat transformasi dapat terjadi. Oh Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong kami, nyatakan jalan-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan, minta Tuhan pimpin kami untuk kami boleh mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan jemaat-Mu menjadi penopang Tuhan dalam secara finansial, secara tenaga, dan dalam doa-doa kami untuk mewujudkan satu pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya akan terjadi transformasi melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab kami semua menyadari ada satu kekuatan yang dapat kami kerjakan bersama-sama ketika kami bersama-sama bersatu Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan sumber daya untuk kami dapat mengerjakan sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati hidup kami, berkati jemaat-Mu ya Bapa. Biar sukacita itu senantiasa dalam kehidupan kami semua, dan sukacita itu yang memberikan kekuatan buat kami dalam masa apapun Tuhan, sebab kami belajar untuk bermurah hati. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau ya Bapa menolong kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami boleh mengajarkan kepada keturunan kami untuk hidup dalam kemurahan hati, sehingga kekekalan itu terjadi Tuhan. Kami juga percaya ya Bapa ketika kami memberi Engkau Tuhan yang memperhitungkannya di sorga dan memberikan kepada kami harta di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar kiranya hidup kami boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita boleh terberkati oleh firman hari ini, amin. Terima kasih Pastor Jeffrey untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk menerima sukacita dari Tuhan lewat persembahan kita, lewat pemberian kita di tempat ini, amin. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, gereja ini sudah tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat kotak persembahan yang dipersiapkan di belakang. Boleh Bapak Ibu berikan ketika pulang nanti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap dari kita akan memberikan persembahan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ajar kami untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk menunjukkan cinta kasih-Mu dalam hidup kami lewat pemberian kami Tuhan. Biar pekerjaan-Mu Bapa boleh dibesarkan di tempat ini. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini lewat persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap hati yang Kau gerakan Tuhan, biar apa yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom, Jemaat Good News Revival terkasih. Berikut kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30.
Kami mengundang Oma Opa, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita ya. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman sepekan. Sebentar kita akan melakukan doa syafaat kepada hambanya, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya puji Tuhan. Boleh kami tahu apakah ada jemaat yang baru hadir pagi hari ini? Ya puji Tuhan. Ya mari kita mau bawa saudara-saudara kita, mungkin tetangga sebelah kiri kanan kita untuk boleh datang sama Tuhan. Biar bangku-bangku kosong di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa dan penuh yang terjadi. Amin. Terima kasih buat Pak Jeffrey Aditya, buat pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Horalabaya shandara labara labara labaya sikiara labara labara labaya shandara labaya takara. Oralaya shandara labaya sikiara labaya ralaya takara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berilah kami kemurahan hati Tuhan. Beri kami kemurahan hati Tuhan. Belajar untuk kami boleh memberi Tuhan kepada orang-orang yang berkekurangan, memberi kepada orang-orang yang miskin Tuhan. Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada waktu kami memberi akan ada mujizat yang terjadi Tuhan. Mujizat buat orang-orang yang menerima berkat Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-Mu Pak Jeffrey Aditya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seisi keluarganya Tuhan. Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada. Dia boleh menjadi berkat Tuhan, boleh membawakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan lewat pelayanan hamba-Mu ini nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa gembala kami Tuhan, Bapak Niko Tuhan, Bapak Kiki, juga gembala kami Bapak Hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah pemimpin kami Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, pakai gembala kami ini Tuhan, pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa buat Tuhan, menggembalakan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oralaya syandara labaya ralabaya syandara layata karalabaya takara. Kami juga mau berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, shalom Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia oleh Engkau Tuhan. Indonesia jadi negara yang damai Tuhan, jadi negara yang sejahtera Tuhan. Hujan pertobatan, keselamatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Yesus. Berikan juga Tuhan roh takut akan Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan pimpin pemimpin kami Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tempat tinggal kami Gading Nias. Ora
Oralaya syandara labaya syandara yatakaya syandara labaya takara. Tuhan, mari Tuhan, Engkau lawat Tuhan Gading Nias ini Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa mengalami jamahan Tuhan. Oraya syandara layatakara labaya syandara layatakara. Kami mau perkatakan atas Gading Nias Tuhan, angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, terangkatlah pintu yang berabad-abad, sebab Raja kemuliaan Yesus Kristus akan masuk atas Gading Nias. Jiwa-jiwa akan mengalami lawatan Tuhan. Mereka yang terikat terlepas di dalam nama Yesus, akan ada jamahan Tuhan. Kasih Tuhan melawat Gading Nias ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun buat Gading Nias. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang terikat terlepas di dalam nama Yesus. Tuhan, biar mujizat Tuhan terjadi buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, mari kita angkat tangan, kita harapkan berkat Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.